Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sebangsa setanah air, ketika saya membaca pernyataan Beator Suryadi pada Kamis 26 Juni tahun ini bahwa dia yakin Jokowi memiliki sebuah bunker atau bunker rahasia di kediaman pribadinya, saya cenderung percaya. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Kita datangin rumahnya, kita bongkar rumah itu, di bawahnya ada bunker tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Wah, Kan, kita buktikan kan, kalau benar-benar Bapak tidak korupsi, saya akan bongkar rumah Bapak kan gitu. Bongkar dong. Nah, saya punya pengalaman tentang seorang pejabat tinggi, saya sebut saja namanya Mr. X. Kira-kira pada tahun 2020-an yang lalu, dia menyimpan uangnya minimal ratusan miliar, tetapi mungkin juga menyundul beberapa triliun di bunkernya di dalam rumah yang dia diami. Salah seorang sahabat saya yang sudah almarhum, sebut saja namanya Mr. Y, pernah mengajak saya ke rumah Mr. X. Kami bertamu sekitar 20 menit, tetapi ada percakapan antara Mr. X dan Mr. Y yang saya ingat begitu melekat dalam memori saya. Jadi waktu itu Mr. Y bertanya pada Mr. X, "Mas, Anda menyimpan di bunker uang demikian banyak untuk apa? Toh tidak dibawa mati. Bukankah jenazah kita cuma dibungkus dengan 2 lembar kain kafan? Tidak ada segepok dolar atau rupiah pun yang akan Anda bawa ke liang kubur." Nah, jawaban Mr. X sungguh mengagetkan. Memang Anda betul, tetapi terus terang saja saya itu merasa ayem, tenang dan mantap kalau ditemani uang yang banyak. Saya termenung beberapa menit dan gagal mencerna jawaban Mr. X itu. Tetapi kemudian saya ingat betapa benarnya ayat 8 surat Al-Adiyat yang berbunyi, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Sesungguhnya cinta manusia pada harta benar-benar berlebihan. Mr. X itu setahu saya masih hidup. Mungkin dia sekarang hidup lebih ayem lagi, lebih tenang dan mantap lagi, karena jumlah uang maupun valuta asing yang disimpan di bunkernya kira-kira makin banyak. Nah, kalau betul yang diduga oleh Beator Suryadi, Jokowi punya uang bertriliun-triliun di bunker dalam rumahnya, saya punya nasihat untuk Jokowi dalam rangka menebus dosanya. Jadi buat panitia yang Jokowi percaya, kemudian hibahkan uang atau harta misterius Jokowi itu ke kaum fuqara, masakin, dan angkatan muda yang tetap nganggur karena tidak ada lagi lapangan kerja. Mungkin
uang yang sekian triliun itu wujudkan katakanlah sembako untuk mereka yang sangat membutuhkan. Kalau se-Indonesia tidak mungkin ya, tapi uang yang katakanlah 11.000 triliun itu kalau diwujudkan sembako, mungkin sekali rakyat Solo yang pas-pasan bahkan melebar ke Jawa Tengah dan lain-lain akan mendapat manfaat, dan itu menebus dosa Anda, Mas Jokowi. Jadi uang rakyat yang Anda tilep itu kembalikan ke rakyat, mereka pemilik sejati uang tersebut. Saya yakin kalau hal ini Anda lakukan ya Mas Jokowi, separuh beban mental Anda langsung sirna. Mudah-mudahan penyakit kulit super aneh yang menimpa Anda di mana-mana ya itu hilang. Dan juga jangan sampai Anda ini memaksa Gibran, Kaisang, Bobi itu dipaksa-paksa jadi penguasa. Mereka tidak layak jadi penguasa. Mereka itu pecundang gara-gara Anda juga karena memaksakan kehendak yang aneh itu. Maka Gibran jadi presiden itu kan sesuatu khayalan yang ugal-ugalan. Nah jadi Saudara Jokowi konsultasikan masalah-masalah berat dan ruwet Anda pada para ulama di Solo dan sekitarnya. Mereka adalah dokter-dokter rohani. Sedangkan penyakit fisik Anda konsultasikan kepada dokter Tifa dan dokter-dokter lainnya. Nah sekian dulu, mudah-mudahan Anda bisa menangkap esensi nasihat saya kepada Anda, Bung Jokowi. Tapi saya tahu itu saya kira akan ada ribuan jin dan setan mengeroyok Anda. Jangan sampai ikhlas melepaskan uang haram itu. Ya, tapi harus Anda atasi itu. Yang saya bilang konsultasilah dengan para ulama yang akan menunjukkan jalan yang lurus. Ya. Karena tidak ada kitab suci Quran maupun sunnah Nabi itu menunjukkan jalan yang tidak benar. Ya. Saya kira sekian dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.